Detik akhir kasus Subang. Tak butuh pengakuan, HP anak Mimin istri muda Yosef di cross-check dengan BAP hasilnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Detik-detik mendekati deadline batas akhir pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kini, tim penyidik dari kepolisian sudah tak lagi mencari pengakuan dari saksi, akan tetapi lebih mengujurus. Detik-detik mendekati deadline batas akhir pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kini tim penyidik dari kepolisian sudah tak lagi mencari pengakuan dari saksi, akan tetapi lebih menjurus ke pencarian alat bukti. Walaupun saksi yang dicurigai sudah mengaku melakukannya, akan tetapi justru alat bukti tidak mengarah ke sana, maka dia tidak akan dijadikan tersangka dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Tapi sebaliknya, walaupun saksi mengelak, misalnya dengan tegas ia mengatakan tidak turut terlibat dalam kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang dengan mengatakan, "Saya tidak melakukan ini itu." Akan tetapi jika fakta-fakta menunjukkan bahwa ada alat bukti yang mengarah ke dirinya, maka ia akan dijadikan sebagai tersangka. Hal tersebut terungkap dalam video analisa Anjas di Thailand pada kanal YouTube Anjas di Thailand yang berjudul Jejak Rekaman BTS Kedua Putra Bu Mimin Tak Bisa Dibohongi. Menurut Anjas, dalam kasus di Subang ada 3 kategori untuk calon tersangka yang turut terlibat. Pertama, ialah pelaku, kedua adalah otak atau dalang, dan yang ketiga ialah orang yang membantu. Istri muda Yosef Subang Mimin bersama dengan kedua anaknya yakni Arigi serta Abi dan 2 teman anaknya 2 hari lalu telah dipanggil oleh penyidik Polda Jabar guna diperiksa lagi di Polres Subang terkait dengan perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Ada apa? Mungkinkah ada indikasi Arigi dan Abi masuk ke dalam salah satu kategori yang disebutkan Anjas di Thailand? Walaupun Anjas di Thailand tidak secara eksplisit mengatakannya, akan tetapi dengan dasar analisanya ia yakin bahwa pemanggilan kembali pada kedua anak Mimin yakni Arigi dan Abi yang keempat kalinya terkait dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ialah dalam upaya untuk mencari alat bukti. Kalau sebenarnya pemeriksaan terdahulu itu sudah clear, menurut aku tidak dibutuhkan lagi sampai 4 kali. Menurut aku sampai 4 kali itu memang ada sesuatu hal yang harus dilakukan klarifikasi lagi dan lagi, kata Anjas di Thailand. Dituturkan Anjas di Thailand, fakta hasil cek dari sejumlah media massa pada tanggal 17 Agustus 2021 malam di mana perampasan nyawa ibu dan anak di Subang terjadi. Anak pertama Mimin, Arigi, mengaku tidak ada di rumah akan tetapi tidur di tempat kerjanya. Pengakuan tersebut telah diklarifikasi oleh tim kuasa hukum Arigi jika memang sudah menjadi kebiasaan Arigi yang sering tinggal atau tidur di counter handphone tempatnya bekerja. Nah, ini menurut aku menjadi salah satu alasan kenapa ada salah satu teman dia yang diminta juga keterangannya. Apakah benar nih saat itu dia Arigi tidur di kantor atau tidak? Ujar Anjas di Thailand. Akan tetapi, kenapa jika Arigi memang sudah meyakinkan waktu malam itu tidur di counter tempatnya bekerja sampai dilakukan pemeriksaan 4 kali? Analisa Anjas di Thailand mengatakan, mungkinkah ada temuan baru dari tim penyidik kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang lainnya yang berhubungan langsung dengan data-data yang sifatnya berasal dari BTS dari telepon seluler. Menurut Anjas, HP milik Arigi pastinya sudah diperiksa, dicek dan dicocokkan dengan pengakuannya dalam beberapa wawancara di media massa yang mengatakan bahwa Arigi main HP, tidur, dan juga main game. Nah, dari keterangannya, Arigi tersebut pada saat di BAP itu dicocokkan dengan data-data di HP Arigi sendiri. Adakah data yang tidak sesuai dengan BAP-nya dia?
atau apakah sama semuanya sesuai, ujar Anjas di Thailand. Diyakini Anjas di Thailand bahwa Arigi sampai 4 kali diperiksa terkait dengan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Bisa jadi ada sejumlah hal yang miss dan ada beberapa hal yang tidak sesuai. Akan tetapi, ketidaksesuaian tersebut bukanlah jaminan bahwa Arigi turut terlibat atau tidak. Bisa saja Arigi lupa secara detailnya atau bisa juga ada sesuatu hal yang disembunyikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.